Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Bagaimana kabarnya anak hebat Miss Penny kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, minum vitamin ya, serta jaga protokol kesehatan. Nah, baik anak-anak, are you ready to study English? Nah, apa semuanya sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? If you ready, please prepare your book and your pen. Seperti biasa, jika kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris, persiapkan pulpen dan buku kalian masing-masing. Ingat ya, tugasnya harus langsung dikerjakan. Batas waktu adalah sampai jam 12 siang. Baik anak-anak, sudah we will study about chapter 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu basic needs atau kebutuhan pokok. Baik, apa itu basic needs? Basic needs atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Miss, apa saja kebutuhan pokok itu? Baik, kebutuhan pokok yang dimaksud adalah for example, rice atau nasi. Lalu ada sugar, artinya gula. Ada salt, artinya garam. Flour, artinya tepung. Soy sauce artinya kecap, tomato sauce artinya saus tomat, coffee artinya kopi, ada tea atau teh, cooking oil artinya minyak masak atau minyak goreng, ada butter yaitu mentega, coklat artinya coklat, and the last terakhir ada noodle atau Indomie atau mie ya. Itu adalah beberapa contoh dari kebutuhan pokok. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai satu pembahasan dahulu ya. Nah, di chapter 2 ini ada dua pembahasan. Yang pertama ada asking and giving something, yaitu meminta dan memberikan sesuatu, barang atau jasa. Dan pembahasan kedua nanti adalah asking and giving help, meminta dan memberikan bantuan. Baik, kita akan mulai pada pembahasan pertama pada hari ini, yaitu asking and giving something, meminta dan memberikan sesuatu, barang atau jasa. Nah, namun sebelum kita masuk ke example atau contoh, silakan perhatikan kotak yang ada pada halaman 35 atau perhatikan gambar yang telah Miss tampilkan ini. Di situ ada kotak dengan tulisan remember, artinya adalah untuk diingat. Ingat, to ask for things we can use, untuk meminta sesuatu barang, kita bisa gunakan ungkapan atau kata-kata seperti ini ya. Can you pass me bla 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 please. Nah, titik-titiknya nanti kita sebutkan nama barang yang kita inginkan untuk diambilkan oleh seseorang. Lalu can you give me bla 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 please. Nah, untuk meminta barang dengan sopan kita bisa gunakan awalan call, di mana call ini artinya sama dengan can, namun dia digunakan untuk ungkapan yang lebih sopan. Contohnya call you pass me bla 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 please, dan call you give me bla 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 please. Can you dan call you sama-sama artinya dapatkah kamu. Pass dan give kurang lebih artinya sama, yaitu memberikan saya atau mengambilkan saya bla 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 please. Bla 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 nanti bisa kita isi nama barangnya ya. Misalnya, dapatkah kamu mengambilkanku garam? Berarti can you pass me salt please? Atau dapatkah kamu memberikanku garam? Can you give me salt please? Nah, untuk meminta mengambilkan sesuatu dengan sopan kita bisa gunakan call you give me salt please. Nah, ingat perbedaannya ya.
untuk meminta barang secara biasa kita bisa gunakan can. Namun untuk meminta secara sopan, misalnya kepada orang yang lebih tua dari kita bisa gunakan could you pass me dan could you give me. Nah, bagaimana cara kita mengucapkan ketika seseorang meminta sesuatu? Nah, jika kita ingin memberikannya, kita dapat gunakan kata seperti ini. Here it is, atau okay, yes sure, certainly, of course, atau with pleasure. Artinya adalah silakan, oke, ya tentu saja, yakin, tentu, dan dengan senang hati. Itu ungkapan yang bisa kita gunakan jika kita ingin atau bisa mengambilkan barang yang diminta oleh seseorang tadi ya. Nah, kalau kita ingin menolak membantu seseorang mengambilkan sesuatu barang, kita bisa gunakan I'm sorry dan I am busy, artinya maaf saya tidak bisa, atau I am busy artinya saya sedang sibuk. Nah, setelah seseorang mengambilkan benda atau barang yang kita inginkan, kita bisa menunjukkan kesopanan kita dengan mengucapkan thanks a lot, atau thank you very much, yang artinya adalah terima kasih banyak, terima kasih, dan thank you very much adalah sama, artinya terima kasih banyak. Ingat ya, ini yang perlu kalian ingat jika kalian ingin memahami dalam membuat kalimat asking and giving something ya. Jika kalian sudah memahami yang ada dalam kotak ini, maka Miss yakin kalian akan paham dan mengerti dalam membuat kalimat tersebut. Nah, sekarang perhatikan dialog yang ada. Di sini ada percakapan antara dua siswa yang sedang makan di kantin sekolah ya. Nah, di situ salah seorang murid berkata, "Can you give me the sauce please?" Artinya, dapatkah kamu memberikanku saus itu, tolong? Lalu temannya, murid yang satunya menjawab, certainly, tentu saja, atau baik, sangat yakin ya. Jadi dia bersedia untuk mengambilkannya. Nah, untuk menunjukkan kesopanan kita jika seseorang telah mengambilkan, kita juga boleh menambahkan kata-kata seperti ini. Thank you tadi, atau thank you very much, atau thanks a lot. Artinya terima kasih banyak. Nah, sekarang perhatikan contoh selanjutnya ya. Di situ ada gambar apa? Ya, sugar ya. Di halaman 36 situ ada gambar sugar atau gula. Di situ ada tanda silang. Tanda silang artinya tidak ya. Berarti maksudnya ini seseorang meminta tolong untuk mengambilkan gula, namun seseorang tersebut tidak bisa atau refuse ya, dia menolak. Seperti apa kalimatnya? Perhatikan contoh berikut ya. Gambarnya adalah sugar. Misalnya seperti ini. Could you give me sugar please? Nah, karena di situ tandanya adalah tanda silang atau artinya menolak untuk membantu seseorang mengambilkan sesuatu barang itu atau mengambilkan gula itu, maka dapat kita jawab dengan I'm sorry. Dapat juga kita jawab I am busy. Artinya dia menolak, dia meminta maaf karena tidak bisa mengambilkan. Nah, atau dia menolak karena dia sedang sibuk. Oke, nanti kalau ada soal tanda silang dan tanda centang berarti sudah paham ya. Tanda silang artinya dia menolak untuk membantu mengambilkan sesuatu, sedangkan tanda centang artinya dia dapat membantu. Nah, jawabannya nanti adalah seperti yang contoh pertama tadi, yaitu menggunakan certainly. Nah, ini adalah untuk pembahasan atau topik pertama kita. Baik, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian sudah paham? Do you understand? Miss harap semuanya memahami. Thanks for your best attention. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk tepat waktu mengerjakan tugasnya ya. See you next week and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.